Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera teman-teman dan sahabat semua. Tadinya saya mau nulis, teman saya pikir menulis terlampau panjang dan mungkin orang malas membacanya. Eh, Awalnya dimulai dari saya menonton video dan membaca komentar-komentar tentang lolosnya Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia. Dari situ saya mendapati bahwa ranking Indonesia membaik dari ranking ke 145 dari 190 lebih ya, mungkin negara di dunia, 192 negara mungkin seingat saya. Indonesia berada di peringkat 145, membaik menjadi ke peringkat 142. Sebelumnya Indonesia bahkan sempat berada di peringkat 170 kalau tidak salah, berapa tahun yang lalu. Ini memicu pemikiran ke saya ya. Sebenarnya kenapa bisa terjadi seperti itu? Saya menaruh respect kepada pelatih Sintayong yang telah berhasil memperbaiki peringkat Indonesia turun sekian puluh peringkat ya, dari 170 kalau tidak salah beberapa tahun lalu menjadi ke level 142. Peringkat Indonesia sendiri yang terbaik ada pada tahun 98 kalau tidak salah, 89 atau 98 saya lupa. Waktu Indonesia berhasil mencapai peringkat ke 76 dunia. Ya tahun 98 berarti di peringkat 76 pada tahun 1998, tapi secara umum karena setiap bulan berubah, peringkat akhir Indonesia pada tahun 98 itu ada di peringkat 87. Walaupun pernah di sepanjang tahun pernah mencapai titik terendah ya. Titik terbaiknya itu di peringkat 76 FIFA ya, peringkat 76 dunia. Itu prestasi yang paling baik selama ini sepanjang sejarah persepak bola Indonesia. Dari situ saya berpikir gitu loh, karena mencoba mengutak-atik statistik ya. Artinya sebenarnya pantasnya kita tuh berada di peringkat berapa dunia, atau kita tuh wajarnya di peringkat keberapa. Karena beberapa negara seperti Pantai Gading misalnya, jumlah penduduknya cuma 7 juta tapi masuk Piala Dunia. Atau Estonia atau Kroasia penduduknya cuma sekitar 5 juta. Dan negaranya nggak telah masuk negara makmur ya. Kita nggak usah bicara Swiss atau Belanda yang juga penduduknya sedikit. Kita bicara sejumlah negara Afrika misalnya Ghana atau Indonesia sendiri, namanya berada di peringkat yang sangat rendah di Asia. Hal ini memprihatinkan. Dari situ kemudian saya mencoba mengotak-atik sejumlah data statistik dan saya kembali ke pekerjaan saya zaman dulu gitu. Saya kan selalu bilang bahwa
selalu bicara data, informasi yang akurat, valid, dan dapat diandalkan. Dan ilmu dan serta metodologi untuk mengurai data tersebut. Kenapa data itu penting ya? Karena kita lagi bicara pemilihan presiden. Saya pikir setiap pemimpin, baik itu di level pemimpin perusahaan, pemimpin organisasi, apalagi pemimpin negara, sangat membutuhkan informasi atau data-data yang akurat, valid, dan dapat terandalkan untuk membuat kebijakan atau keputusan yang tepat. Sebagai contoh kalau kita bicara tentang penduduk saja. Indonesia adalah negara dengan penduduk nomor 4 terbesar di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Penduduk kita adalah 278,8 juta jiwa, 278 juta 800 ribu lah ya, jiwa. Itu bicara penduduk. Kita belum bicara statistik lain ya. Misalnya Indonesia termasuk dalam negara G20 atau negara dengan berdasarkan GDP, berdasarkan pendapatan bruto, Indonesia itu berada di peringkat 16 dunia. Jadi di dalam G20 kita berada di peringkat ke-16. Ke-16 terbesar di dunia, skala perekonomian kita. Namun kalau diukur berdasarkan GDP per capita income, kalau pendapatan rata-rata, posisi itu jauh melorot karena berdasarkan per capita income Indonesia justru berada di peringkat ke-118 secara global dari 190 negara ya. Jadi kita besar secara ekonomi, masuk ke 16 besar dunia, tapi secara per capita income atau pendapatan rata-rata kita cuma berada di level di peringkat 118 dari 190 negara di dunia. Jadi miskin lah. Kalau kita menghitung di antara negara Asia, Timur Tengah termasuk dan Oceania, Australia dan Selandia Baru, Indonesia berada di peringkat ke-18 dari total 37 negara Asia, Timur Tengah dan Oceania. Posisi ini di bawah Singapura, nomor 7 kalau nggak salah, Qatar nomor 13, Australia nomor 15, Hong Kong 20, New Zealand 24, UEA 26, Jepang, Macau 27, Jepang 30, Korea Selatan peringkat 34 dunia, Brunei Darussalam ke 38, Bahrain 45, Arab Saudi 48, Turki peringkat 51, Oman 52. Bahkan jika dibandingkan dengan Malaysia yang berada di peringkat 71 per capita income-nya, Thailand di peringkat 90 dunia, dan Mongolia di peringkat 115. Kita itu sedikit, tapi yang agak mengejutkan saya, kita sedikit lebih baik di atas Jordan di peringkat 120. Kita peringkat 118. Atau Iran di peringkat 121 dunia, atau Vietnam di peringkat 170, atau Filipina di peringkat 131, Laos di peringkat 140, atau India di peringkat 146, Kamboja di peringkat 157, dan Pakistan di peringkat 160. Dua data ini sebenarnya tidak memadai untuk kita memperoleh gambaran tentang
posisi relatif kita dibandingkan negara-negara lain di dunia. Itu baru bicara tadi, saya bicara tentang sepak bola, peringkat kita di 142 saat ini. Bicara tentang GDP, kita di peringkat 16 dunia, dan di per capita income kita berada di peringkat ke 118. Nah, coba kita lihat indeks lain, yaitu disebut indeks kemakmuran dan kesejahteraan. Indeks ini mengukur tidak hanya aspek skala perekonomian belaka, namun juga mengukur aspek kualitas kehidupan, hak asasi, demokrasi, lingkungan hidup, kondisi hukum, penegakan hukum, kesehatan, dan pendidikan. Biasanya disebut Prosperity Index. Berdasarkan Prosperity Index, posisi Indonesia itu berada di peringkat 63 dunia secara global dari 167 negara, bukan 190 negara yang disurvei. Untuk Asia sendiri, Indonesia berada di peringkat ke-13, lebih baik daripada tadi posisi kita di per capita income. Kita mah di bawah Australia, New Zealand, Jepang, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan, Malaysia, Qatar, Cina, Kuwait, dan Bahrain. Tapi anehnya di Prosperity Index ini, indeks itu tidak cuma mengukur aspek-aspek ekonomi, tapi aspek demokrasi, aspek penegakan hukum, aspek lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Kita lebih baik dari Arab Saudi yang negara kaya ya. Lebih baik dari Arab Saudi, entah kenapa gitu. Kita bisa juga mengukur, mencoba melihat posisi kita dari indeks lain, karena ada banyak sekali indeks di dunia yang disebut indeks competitiveness, atau dianggap sangat kompetitif di dunia. Artinya kompetitif sebagai tujuan investasi, kompetitif dalam untuk jadikan tempat tinggal ya, secara umum in general. Kompetitifnya Indonesia itu diukur dari sekian anggota PBB dari 192 kalau tidak salah. Indonesia justru masuk dalam 64 negara paling kompetitif di dunia. Indonesia dari 64 negara itu berada di level ke-34. Yang menarik, kalau kita bicara competitiveness, Indonesia berada di atas Jepang. Ini aneh. Jadi makanya saya selalu bicara data, bicara fakta, tapi bicara ilmu dan metodologi, agar kita paham apa yang sedang kita lihat dan dari perspektif mana kita melihat. Indonesia di competitiveness itu lebih baik dari Jepang. Peringkat Indonesia itu nomor 34, Jepang itu nomor 35. Indonesia juga lebih baik dari Spanyol ya. Di sini terlihat Indonesia lebih bagus. Tapi untuk di kawasan Asia, Timur Tengah, dan Oseania, peringkat kita masih berada pada peringkat ke-14 di bawah Singapura. Singapura tuh nomor 4 di dunia. Taiwan nomor 6, Hong Kong nomor 7, WA nomor 10, Qatar nomor 12, Arab Saudi yang tadi lebih buruk dari kita dalam hal Prosperity Index, dalam Competitiveness Index jauh lebih baik. Arab Saudi berada di peringkat 17, artinya more reference, lebih menarik lah dari sisi investasi, tujuan wisata atau kedatangan. Atau kita juga lebih rendah dari Australia di level 19, bahkan dari China di level peringkat 21, Bahrain di peringkat 25, dan Malaysia di peringkat 7. Korsel di peringkat 28, Thailand di peringkat 30, dan Selandia Baru di peringkat 31. Kita di 34. Tapi kita masih bagus di atas Kazakhstan lah.
Rajasthan di di peringkat 37, Kuwait di peringkat 38, dan Turki bahkan lebih baik dari Turki. Turki di peringkat ke-47 dunia, dekat dengan Filipina di peringkat 52, Yordania 54, dan Mongolia 62 dalam hal competitiveness index. Kita masih terus bisa membedah berbagai indeks. Contoh, kalau military power ranking militer Indonesia, Indonesia berada sekarang di peringkat ke-13. 13 itu di bawah kita, yang lebih tinggi dari kita dari peringkat 1 jelas Amerika, China, Rusia, Inggris, Perancis, India, ya, jauh lebih kuat dari kita dari sisi militer. Pakistan, Turki. Jadi kalau kita lihat tuh nomor 1 Amerika, China, Rusia, Inggris, India, Pakistan karena punya senjata nuklir ya. Kalau dari sisi militer nih, Perancis, Jepang, Korea Selatan, Turki itu lebih tinggi peringkatnya dari Indonesia. Kalau dari sisi ranking kekuatan militer, walaupun ranking kekuatan militer ini juga berbeda-beda pada lembaga yang berbeda. Tapi kalau berdasarkan Jane's military shapes ya saya lupa. Indeks Jane ini mengukur kekuatan angkatan laut. Kekuatan angkatan laut Indonesia adalah nomor 4 di dunia. Jadi cuma di bawah Amerika, China, dan Rusia. Itu kalau kita bicara militer. Kita bisa bicara lagi pamannya wisata, indeks kedatangan wisata. Di dunia kita bisa ranking. Kita bisa evaluasi posisi kita berada di peringkat berapa kita sebagai destinasi wisata. Atau kita bisa bicara tentang lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu yang paling umum, nanti saya coba tanya Gibran ya. Gibran tahu nggak namanya API? Ya enggak. Indeks ini dikeluarkan oleh Yale University yang menganalisa 40 indikator variabel atau parameter lingkungan. Indonesia jeblok banget. Cuman berada di peringkat 164 dari 180-nya. Jadi very bad lah. Evaluasi terhadap kondisi lingkungan kita. Ya walaupun sedikit lebih baik dari Vietnam lah. Vietnam peringkat 178, kita 160. Tapi lebih buruk dari Cina. Cina di peringkat 160. Selain API indeksnya dikeluarkan Yale University, juga ada yang disebut indeks masa depan hijau atau Green Futures Index. Tolong sampaikan ke Gibran buat hafalan lagi. API Index, GFI Index itu dirilis oleh MIT. MIT itu salah satu universitas paling bergengsi di Amerika, masuk 5 universitas perguruan tinggi terbaik di indeks masa depan hijau itu mengukur komitmen dan konsistensi suatu negara terhadap yang disebut Sustainable Development Program atau program pembangunan berkelanjutan yang sekarang menjadi Millennium Goal. Indonesia sebenarnya mengalami perbaikan. Saat ini 2023 sekitar level 49 lah, sebelumnya di level 70. Indeks ini mengkaji 22 indikator dalam 5 kategori atau 5 pillars biasa disebut, yaitu mengenai kebijakan iklim, emisi karbon, transisi energi, green society, dan inovasi ramah lingkungan. Posisi dunia ini jauh lebih buruk daripada Singapura lah, jauh itu pasti, dan bahkan dari Cina.
kita bisa membandingkan lagi posisi relatif negara kita. Namanya kita bikin indeks literasi. Ada ukurannya. Silakan dicari indeks literasi, indeks atau global peace index, indeks keamanan atau indeks perdamaian. Kita dalam posisi seperti apa dianggap di dunia ini secara relatif, atau kita bicara indeks kesenjangan sosial, atau kita bisa lihat Gini ratio. Namanya Gini ratio adalah rasio untuk mengukur kesenjangan kemakmuran di antara suatu penduduk suatu negara. Kita bisa terus saja bikin indeks. Ada macam-macam indeks, dan setiap indeks punya tentunya metodologi cara untuk mengukur sesuatu. Tapi ini penting buat pengambil kebijakan. Jadi suatu saat seorang pemimpin memutuskan untuk membuat suatu keputusan, untuk membuat kebijakan, dia mesti punya data. Data yang memberi gambaran yang paling sederhana itu biasanya indexing. Artinya kita bisa mengcompare posisi relatif kita terhadap negara lain, bisa mengcompare perkembangan dari waktu ke waktu, artinya per 5 tahun, per 10 tahun, atau per tahun gitu. Sehingga kita melihat kita mengalami kemajuan atau kemunduran. Contoh, kita bisa melihat indeks corruption index gitu. Dari beberapa lembaga yang mengeluarkan indeks pelanggaran HAM namanya. Kalau kita mau bicara tentang kebijaksanaan HAM, atau indeks potensi macam-macam, potensi sumber daya alam, human resources index gitu. Di dunia ini begitu banyak lembaga think tank yang membuat kajian, termasuk juga indeks hutang dengan sub-sub indeksnya, indeks keterbukaan finansial, whatsoever lah. Kenapa saya berbicara ini? Waktu saya awalnya cuma tertarik dengan posisi sepak bola kita, tim sepak bola kita di dunia. Karena kita untuk bisa memahami kita nih di belakang, di depan, tertinggal jauh di belakang, seiring aja dengan negara lain, atau kita di depan. Jadi kalau saya lihat banyak tulisan yang beredar di media sosial, selalu melihat parsial gitu, dan tidak mengungkap secara komprehensif. Jadi kalau kita ingin bertanggung jawab, kita mesti punya gambaran yang agak menyeluruh terhadap suatu aspek gitu. Nah, karena sangat gampang memanipulasi suatu hal kalau kita punya pengetahuan, dengan kita menonjolkan sebagian dan menutupi sebagian, atau mengaburkan. Contoh begini, di dalam statistik yang paling sederhana ada yang namanya mean atau rata-rata, ada yang namanya median, titik tengah, ada yang namanya modus, angka yang paling sering keluar. Di dalam statistik kita bisa melakukan manipulasi. Kita mau kasih lihat mean-nya, mau kasih lihat mediannya, atau mau kasih lihat modusnya. Kalau kita bicara ilmiah, bicara analisa, kita mesti lihat semua. Tapi orang yang punya tendensi-tendensi tertentu cuma memperlihatkan sebagian untuk memberikan efek. Artinya dia magnify sesuatu. Contoh gini, dalam suatu bencana alam 2 juta orang mati atau meninggal dunia. Kalau itu 2 juta itu angka absolut namanya 2 juta. Kita taruh di Kroasia, maka itu hampir 40% penduduk Kroasia. Jadi beritanya bisa 40% penduduk Kroasia meninggal. Tapi kalau itu settingnya di Cina, maka 2 juta itu nothing, karena penduduk Cina 1,4 miliar. Artinya persentasinya kalau 1,4 miliar, 1% aja 14 juta.
0,1% 1,4 juta. Jadi nggak sampai 2%, 2 juta orang itu. Cara menyajikan di media sosial, orang dengan tujuan tertentu bermain dengan hal seperti itu. Itu data, angka ya. Jadi orang seringkali tidak merasa terkecoh, apalagi disajikan dengan sangat meyakinkan dan sangat baik, sangat bagus menyajikan. Ini berlaku di dalam hal masalah ekonomi, masalah politik, bahkan agama. Di agama itu bisa manis, bagus kelihatan, tapi sesat. Jadi contoh sederhana lah, saya ambil analogi. Penipu yang paling hebat itu adalah yang bukan yang sangar. Kelihatan, kalau orang kelihatan penjahat nggak bakal jadi penjahat hebat. Penjahat terhebat adalah orang yang paling kelihatan soleh, kelihatan baik, kelihatan mulia, kelihatan lugu, kelihatan innocent. That's the best criminal gitu. Yang paling tidak mengancam, tidak menyakitkan. Orang yang teliti, cermat, berdisiplin tidak akan terkecoh oleh hal-hal seperti itu. Tidak akan terkecoh oleh narasi, tidak akan terkecoh dengan apa yang disajikan begitu saja. Tetapi mencoba melihat apa yang ada yang dibalik dari yang disajikan itu. Melihat kemungkinan alternatif lain. Melihat apakah ini sengaja ditonjolkan, yang lain dihilangkan. Melihat apakah hal ini leading, menggiring. Itu semuanya tentunya butuh balik-balik lagi data dan informasi yang valid, akurat, dapat diandalkan, dan up to date. Tapi itu belum cukup, butuh ilmu, butuh tentu butuh data pembanding ya. Selain itu pembanding, butuh ilmu dan metodologi. Dan butuh kestabilan emosional, kejernihan. Kenapa saya bilang berkali-kali, emosi, hawa nafsu, syahwat bisa membutakan dan menyesatkan seseorang. Jadi pikiran tuh jernih, tidak emosi, hati bersih, datanya akurat, aktual, valid, reliable, ilmunya ada, metodologi ada, baru Anda bisa melihat kebenaran secara lebih proporsional. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan. Jadi capek deh kalau saya lihat tuh, wah Indonesia utangnya segini, wah Indonesia kayak kemarin debat tentang pertahanan atau debat tentang ekonomi, whatever lah debat. Kita nggak cukup punya pembanding ya, masyarakat nggak dikasih pembanding yang cukup komprehensif lah, cukup menyeluruh. Padahal untuk melihat sesuatu itu secara profesional, kita butuh banyak informasi dan data yang mesti dikonfigurasikan sedemikian rupa agar kita bisa melihat sesuatu itu secara lebih menyeluruh dan berimbang. Kira-kira seperti itu saja dulu untuk saat ini. Terima kasih sebelumnya. Selamat malam dan jangan lupa ngopi. Walaupun malam agak susah tidur kalau ngopi. Oke, good night. Salam sehat dan sejahtera buat kalian semua.